Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika, masih kaitannya dengan bangun ruang, tapi kita akan membahas tabung dan prisma segitiga. Kita akan meneruskan atau melanjutkan materi minggu lalu yang kaitannya dengan kubus dan balok. Jadi simak video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa catat materi penting, rumus, pengertian, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita akan melanjutkan part yang pertama tentang bangun ruang. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang kubus dan balok. Nah, untuk hari ini kita akan belajar untuk part yang kedua, ini adalah masih bangun ruang, yaitu tabung dan juga prisma segitiga. Nah, tabung dan prisma segitiga itu biasanya sering sekali muncul di soal USBN, termasuk balok dan kubus ya. Nah, untuk melatih kalian, sebelum kita masuk ke tabung, untuk melatih kalian dalam kubus dan balok, nanti akan ada tugas. Nah, tugasnya ini berasal dari buku paket matematika. Nanti untuk tugasnya saya share di grup. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah bangun ruang tabung. Kalau kita amati dengan kegiatan sehari-hari, kira-kira bangun atau benda apa yang mirip dengan bangun ruang tabung ini. Misalkan kalian pernah melihat suatu drum, ya kan? Atau mungkin alat drum band kita itu ada yang beberapa bentuknya seperti tabung, ya kan? Nah, ternyata tabung ini sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Misal ada yang punya bak mandi yang bulat, kemudian ke bawah, nah itu adalah tabung. Jadi kalau bangun datar yang mendasari daripada si tabung itu adalah lingkaran dan persegi panjang. Nah, kemudian ciri-ciri tabung itu dia memiliki sisi 3, yaitu 1 di sini di atas, 2 di bawah alasnya, kemudian sisi selimutnya ini. Nah, ini 3. Kemudian memiliki rusuk 2. Nah, untuk tabung sendiri tidak memiliki titik sudut. Nah, biasanya kalau dalam soal USBN itu yang sering ditanyakan itu adalah volume dan juga luas permukaan tabung. Nah, kita akan cari bersama-sama dulu, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu konstruksi daripada si tabung. Jadi, tabung itu memiliki luas alas. Luas alasnya itu kan dia berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini dia memiliki yang namanya diameter dari sini sampai sini. Nah, kemudian yang dari titik ini sampai dengan titik ini dinamakan jari. Kemudian ini dari sebelah sini sampai dengan bawah itu adalah tinggi tabung. Ingat ya, tinggi tabung ini luas alas yang bulat seperti ini, yang lingkaran, kemudian ini adalah tinggi tabung. Nah, untuk mencari volume tabung, rumusnya adalah pi r kuadrat dikali t. Kenapa pi r kuadrat? Ini kan sama saja luas lingkaran, pi r kuadrat kan luas lingkaran. Iya, karena kan luas alas dari tabung itu kan adalah luas lingkaran, sehingga pi r kuadrat dikali tingginya. Tinggi apa? Tinggi tabung. Nah, ini jika memakai jari-jari. Ini jika memakai jari-jari. Apa yang akan terjadi jika kita menggunakan diameter? Nah, rumusnya akan berbeda. Rumusnya akan menjadi 1/4 pi d kuadrat t. Nah, ini pakai di 1/4 ya. Ini kalau dia pakai jika memakai diameter. Tapi kalau saya sarankan dan yang sering dipakai itu adalah kita pakai yang ini, yang dipakai jari-jari. Ini yang sering digunakan dan lebih cepat dalam penggunaannya. Jadi pi r kuadrat kali t. Ingat, volume tabung adalah pi r kuadrat dikali t.
Pi itu bisa 22/7 atau 3,14 R kuadrat, R dikali R dikali T-nya, dikali tingginya. Nah, kemudian untuk luas permukaan ini langsung saja ya. Untuk rumusnya, luas permukaan itu adalah 2 pi R kemudian R ditambah T. Jadi 2 dikali pi dikali R, ini maksudnya dikali ya, kemudian dalam kurung R tambah T. R sama T nya nanti ditambahkan kemudian dikalikan hasil yang di sini. Kita coba untuk ke soal supaya lebih memudahkan pemahaman kita semua. Oke, ini ada contoh. Untuk yang pertama, kita akan menentukan volume dan juga luas permukaan. Di sini disediakan, kita ketahui ya, R-nya itu adalah 14, kemudian tinggi tabungnya adalah 30. Ini kita buat cm, ini juga cm. Nah, kita masukkan dulu rumusnya. Volume sama dengan pi R kuadrat dikali T. Berarti ingat trik yang saya share kemarin, jika pakai pas ketika kita pembelajaran lingkaran, kalau R-nya itu 7 dan kelipatannya artinya 7, 14, 21, 28 dan seterusnya, itu kita menggunakan pi-nya adalah 22/7. Gunanya apa? Untuk memudahkan kita dalam penghitungan. Nanti tinggal 7 atau kelipatannya 7 itu nanti tinggal kita coret. Nah, tapi nanti kalau bilangannya itu misalkan jari-jarinya 10, 20 dan seterusnya, itu kita pakai yang 3,14. Oke, kita langsung saja untuk pi R kuadrat kali T. 22/7, R-nya berapa? 14 dikali 14. Tingginya 30. Kalau kita perhatikan di sini, 14 ini bisa kita bagi 7. Ini bagi 7 tinggal 1, ini bagi 7 2. Tinggal 22 dikali 2 itu adalah 44 dikali 14 dikali 30. Nah, kita hitung untuk 44 dikali 14 dikali 30. Hasilnya adalah 18.480 cm kubik. Oke. Lalu kita mau mencari dari luas permukaannya. Luas permukaan. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu 2pi R ditambah T. Kita masukkan bilangannya. 22/7 dikali 14, kemudian R-nya tadi 14 ditambah tingginya 30. Ini masih kita bisa sederhanakan, kita coret. 14 dibagi 7 2, 7 dibagi 7 1, ini tinggal berarti 2 dikali 2 44, 44 dikali 2 88, 14 ditambah 30 hasilnya adalah 44. Nah, hasil dari 88 dikali 44 adalah 3.872. Ini cm kuadrat. Nah, kita masuk untuk ke yang nomor 2 atau contoh yang berikutnya. Di sini kita ada jari-jari 10, tingginya 20. Nah, ingat, karena di sini saya buat 10 sehingga kita nanti menggunakannya untuk V, volume sama dengan pi R kuadrat dikali T. Oke. 3,14 karena trik yang saya berikan kemarin supaya kita lebih memudahkan dalam perkaliannya. 3,14 dikali R kuadrat berarti 10 dikali 10 dikali tingginya 20. Nah, ingat 3,14 10 dikali 10 itu kan 100. Ini dikalikan 20. Nah, ini
3,14 dikali 100 itu sama saja koma di sini hilang, karena kan 3,14 dikali 100 kan jadi 314. Kan ini hasilnya 314 per 100. Nah, dikali 100 coret, 100 coret, jadi tinggal 314 dikali 20. Nah, 314 dikali 20 itu hasilnya ini 8, ini 2, ini 6, kemudian di sini 0. Berarti 6280 apa? Sentimeter kubik. Kemudian untuk luas permukaan, rumusnya adalah 2 pi r tambah T. 2 dikali 3,14 dikali 10. Kemudian ini R ditambah T. Kita masukkan 2 dikali ini kan hasilnya adalah 31,4. Kemudian ini R-nya itu 10 ditambah tingginya 20. Berarti ini dikalikan ini hasilnya berarti 62,8 dalam kurung ini 10 tambah 20 30. Hasilnya adalah 1884 cm persegi. Nah, itu untuk penjelasan tentang tabung. Jika ada pertanyaan boleh nanti silakan WA terkait dengan bangun ruang tabung. Kita akan lanjut untuk bangun ruang yang selanjutnya, yaitu prisma segitiga. Oke, kita lanjutkan untuk prisma segitiga. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, prisma segitiga itu sering kita jumpai. Contohnya di sini seperti tenda saat kalian kemah atau kalian melihat atap rumah yang atas itu seperti ini. Nah, ini kalau bentuknya yang berdiri, ini kalau bentuknya yang horizontal. Ini yang saya buat secara vertikal. Ingat ya, garis. Kalau seperti ini vertikal, kalau arah ke sana adalah horizontal. Nah, dia memiliki sisi 5, yaitu depan sini 1, belakang 1, 2, samping kanan, samping kiri 4, kemudian bawah memiliki 1, sehingga ada 5. Rusuk ada 9, titik sudut ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rusuknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita lanjutkan untuk rumus yang pertama adalah volume. Oh ya, sebelum kita ke rumus, kita mau identifikasi dulu terkait dengan mana bagian yang merupakan alas dan juga tinggi daripada prisma segitiga. Kalau kita lihat di sini tuh seperti ada bangun datar ya, ada bangun datar segitiga. Nah, segitiga yang seperti ini merupakan alasnya. Ya, alas. Ini yang segitiga seperti ini tuh adalah alas. Nah, kemudian tinggi tinggi prisma itu yang ini. Ini dinamakan tinggi. Kalau berarti yang di sebelah sini alasnya berarti yang ini. Nah, ini bagian alasnya. Kemudian tingginya adalah ini. Sama saja, hanya saja ini dibentuk yang satu tuh potret, yang satu landscape. Jadi potret itu ini tadi ya, potret, ini landscape. Ini vertikal, ini horizontal. Nah, sama saja. Kemudian kita masuk untuk ke volume. Volume dari prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Oke, luas alas dikali tinggi. Oke, yang menjadi pertanyaan kan luas alas ini untuk berapa? Ingat, luas alas ini bisa kita turunkan. Luas alas dari prisma segitiga itu apa yang diminta? Kalau prisma segitiga ya berarti nanti luas alasnya adalah luas segitiga. Kalau prisma segi 4 ya berarti nanti tinggal dia itu adalah persegi ataupun bujur sangkar, persegi atau bujur sangkar maupun belah ketupat dan lain sebagainya. Tapi karena yang kita bahas ini adalah prisma segitiga, sehingga luas alasnya ya berarti kan luas alas dari segitiga. Luas segitiga itu alas dikali tinggi dibagi 2, atau bisa setengah dikali
alas dikali tinggi ya, sama saja. Lebih enak yang pakai mana? Kalau saya lebih rekomendasikan pakai yang ini. Pakai ini pun juga tidak masalah. Jadi segitiga itu kan bisa luas alas, alas kali tinggi bagi 2, maupun setengah kali alas kali tinggi, sama saja. Nah, dikali tingginya. Tinggi apa? Tinggi prisma. Jadi hati-hati, biasanya dalam soal itu kan ada segitiga itu kan juga ada alas, juga ada tingginya ya. Berarti kan biasanya di sini ini alasnya, kemudian ini yang bagian sini itu adalah tinggi segitiga. Oke, tinggi segitiga. Jadi kita cermati bersama, kalau yang di bagian bawah sini itu kan luas alas. Nah, biasanya kan di sini ada alas, terus ada tinggi. Nah, bagian yang seperti ini adalah tinggi dari segitiga. Kemudian kalau tinggi prismanya yang ini, gitu ya. Kalau yang ini tadi, misalkan alasnya sini bawah, ini alas segitiga. Kemudian tinggi dari segitiganya tuh yang ini. Nah, tapi kalau untuk tinggi prismanya berarti yang seperti ini. Jangan sampai keliru. Biasanya dalam soal sering ada pengecoh. Jadi yang membingungkan antara tinggi segitiga dan tinggi prisma. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas luas permukaan. Luas permukaan. Untuk luas permukaan ini agak rumit ya rumusnya, tapi kalau kita belajar pasti bisa. Jadi untuk luas permukaan itu rumusnya adalah alas dikali T1 ditambah A tambah B tambah C dikali tinggi. Nah, kan bingung ini kok ada T1 ada T. Kita perhatikan dulu. Ini alas T sini ya, saya kasih keterangan. T1 itu adalah tinggi segitiga. Kemudian untuk T itu adalah tinggi prismanya. Nah, ABC yang dimaksud di sini itu adalah sisinya. Biasanya kan kalau, nah ini misalkan, ini kan ada ABC. Nah, ini ABC. Kemudian alas kali tinggi ya, alas kali tinggi, alasnya kali tinggi. Itu kan alas segitiga. Kemudian ABC lagi untuk kelilingnya kali T tinggi prismanya. Nah, untuk contohnya di sini ada tingginya 3, tinggi segitiga 3, alasnya 8. Ini tinggi prismanya adalah 7. Sehingga volume alas kali tinggi bagi 2 sekali T. 8 alas tingginya segitiga 3 bagi 2 kali 7. 3 dikali 8 24, dibagi 2 dikali 7, 12 kali 7 84. Oke, jadi sebelum kita masuk untuk ke bagaimana mengerjakan luas permukaan dari prisma yang segitiga, maka kita perlu mengetahui dulu teorema Pythagoras. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu teorema Pythagoras dan bagaimana ketika kita mengerjakan atau mencari sisi miring ataupun sisi yang lainnya dari sebuah segitiga. Di dalam teorema Pythagoras kita dihadapkan pada segitiga siku-siku seperti ini. Nah, segitiga seperti ini yang pada bagian ini saya beri A, kemudian ini B, dan ini C. Di sini dinamakan sisi tegak. Lalu untuk bagian B ini adalah sisi alas, dan untuk yang C ini adalah sisi miring. Di mana sisi miring ini adalah atau ukurannya itu pasti selalu paling panjang di antara sisi alas maupun sisi tegak. Nah, ketika kita ingin mencari suatu luas permukaan dari prisma, kita kan harus mengetahui dulu itu keliling dari alasnya atau keliling dari bagian-bagian dari prisma itu. Salah satunya berbentuk seperti ini. Nah, berarti saya misalkan di sini rumusnya dulu ya. Untuk mencari C itu berarti kita mau mencari sisi miring. C
sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk mencari B, tuh akar pangkat 2 dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Demikian juga untuk mencari A, itu adalah akar pangkat 2 dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke, sebagai contoh di halaman 86, ini ada bagian seperti ini. Untuk alas dari segitiga, yang bagian ini ya, segitiga ini alasnya 8 cm. Lalu untuk tingginya itu adalah 3 cm. Kita mau mencari bagian yang sisi miring ini. Nah, sisi miring ini kan belum diketahui. Nah, cara untuk mengetahuinya kita menggunakan teori Pythagoras. Ini akan saya coba contohkan menghitung sisi miring dari segitiga ini. Oh ya, jangan lupa karena ini 8 cm ini dari ujung sini sampai dengan sini, padahal yang akan kita carikan hanya separuhnya ini, yang berbentuk segitiga siku-siku. Berarti ini kita bagi 2. Kalau semuanya 8, berarti kalau dibagi 2 berarti sini 4 cm, di sini juga 4 cm. Oke, mari kita coba untuk gambar di buku ini. Kalau itu saya gambar akan bentuknya seperti ini. Anggap saja ini lurus ya. Nah, berarti di sini itu kan 4. Harusnya tadi kan di sini ada, ya kan? Ada 4 lagi sehingga semuanya jumlahnya 8. Nah, kemudian di sini itu 3. Ini cm, ini juga cm. Kita mau mencari bagian ini tuh berapa? Kalau misalkan ini saya A, ini B, ini C, berarti kita masukkan rumusnya untuk mencari C. Rumusnya adalah akar pangkat 2 dari A kuadrat berarti 3 ya, atau kita tulis A kuadrat ditambah B kuadrat dulu. Berarti akar pangkat 2 A nya berapa? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini hasilnya 3 dikali 3 hasilnya 9, 4 dikali 4 hasilnya 16, hingga akar pangkat 2 dari 9 ditambah 16, 25. Berarti C nya itu berapa? Akar 2 dari 25, 5 cm. Berarti di sini adalah 5 cm. Apakah kita sudah selesai sampai di sini? Kalau hanya mencari sisi miringnya, iya selesai. Tapi kalau mau mencari luas permukaannya, ya belum selesai. Nah, mari kita coba latih untuk mengerjakan luas permukaan dari prisma segitiga ini. Oke, jadi di sini tadi sudah diketahui ya, 5 cm untuk sisi miringnya. Untuk tinggi segitiganya adalah 3 cm. Tahu kita dari dapat 5 cm tadi karena kita menggunakan teori Pythagoras yang ini tadi ya. Oke. Jika sudah, mari kita masukkan rumusnya. Tapi sebelumnya mari kita identifikasi dulu supaya lebih memudahkan kita. Di sini berarti untuk luas alasnya yang dimaksud itu adalah ini. Berarti luas alas dari segitiga. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 atau bisa setengah kali alas kali tinggi. Alas kali tinggi dibagi 2. Berarti alasnya ini kan 8 cm. Tingginya 3 dibagi 2, ini bagi 2 1, dibagi 2 4 dikali 3 hasilnya 12. Ini berarti untuk luas alasnya. Lalu yang selanjutnya keliling alasnya. Keliling alas. Untuk keliling alas berarti ini tambahkan sisi miringnya. Berarti ada 7 ditambah 8 ditambah 5 hasilnya 20. Nah, baru kita mencoba masukkan dia ke rumus dari luas permukaan. Berarti untuk tinggi segitiga adalah 3 cm ya. Lalu untuk tinggi prisma itu adalah 7 cm yang ini tingginya. Tinggi dari prisma, ini tinggi segitiga. Oke, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. 2 dikali luas alasnya tadi 12.
ya kan? Kemudian ditambah keliling alasnya tadi berapa? 20 dikali tinggi prismanya tadi berapa? 7 kan? Masukkan di sini. Lalu kita hitung 2 dikali 12 hasilnya 24, ditambah 20 kali 7 hasilnya 140. 24 ditambah 140 hasilnya 164. Itu adalah luas permukaan dari prisma segitiga. Oke, jadi kita tadi ya. Jadi luas permukaan itu caranya ada beberapa. Yang tadi saya jelaskan ada dua. Yang pertama yang ada tinggi T1, kemudian T yang membedakan itu adalah kalau T1 itu adalah tinggi dari si segitiga, kemudian untuk T adalah tinggi dari prisma. Lalu yang kedua ada ini yang sesuai dengan buku paket kalian. Nah, kalian mau menggunakan cara yang mana? Dipersilakan. Yang jelas pahami dulu konsepnya. Gitu ya. Nah, demikian tadi adalah penjelasan mengenai rumus tabung dan prisma segitiga. Semoga video ini dapat bermanfaat. Banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.